wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andari Puspitasari, NIM 0548655536, Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas 2 kali ini sama seperti tugas pertama, namun tugas 2 kali ini berbeda. Mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Nah, di sini buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama ada halaman stok bahan ajar. Nah, di sini daftar stok bahan yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama ada kode mata kuliah atau nama mata kuliah seperti kode atau judul, kategori mata kuliah, kategorinya apa, lalu UT daerah, UPBJJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar atau quantity, lalu jumlah stok safety bahan ajar, safety, status, dan catatan HTML. Dan ini dari bahan ajar. Data bahan ajar ini dari e-learning di sini yang sudah diberikan di e-learning masing-masing. Data dari bahan ajar.js, UPBJJ list data bahan ajar, lalu kategorinya, stoknya, lalu saya buat reactive state untuk filter, sort, dan tampilkan tabel, yaitu select UPBJJ, lalu kategori. Lalu di sini ada data untuk from tambah stok, yaitu ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, stok, catatan HTML seperti perintah untuk halaman stok dan bahan ajar. Seperti ini. Sudah sama ya. Nah, sudah sama ya. Oke. Lalu pengerjaannya ada di sini. Oke, dan pengerjaannya ada di bagian sini. Add item. Nah, di sini ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, catatan HTML atau safety. Nah, sudah sesuai dengan perintah tugas 2. Oke, lalu di sini terdapat fitur untuk mengedit data bahan stok bahan ajar. Dan di sini ada untuk mengedit item di sini. Nah, untuk mengedit stok bahan ajar seperti itu. Lalu di sini juga ada tambahan untuk menghapus item. Ini seperti ini. Filter untuk melakukan filter dan sort data stok. Di sini terdapat filter stok UT daerah dari UT daerah dan setiap daerahnya kategori atau UPBJJ list. Oke. Ini coba di sini saya coba saya run dulu. Masuk ke halaman login to Sita UT. Oke, kita masukin sini, sudah masuk. Lalu kita tulis Rina dengan password 123. Oke, di sini login berhasil, kita lanjutkan. Sini selamat pagi Rina Wulandari, selamat datang di dashboard Sita UT. Nah, di sini ada informasi stok bahan ajar. Oke, ini informasi stok bahan ajar. Di sini ada kode, judul, kategori UPBJJ. Ini didapat dari data bahan ajar.js di sini. Kodenya EKMA dari pengantar manajemen, kategorinya MK wajib. Nah, di sini ada kode, yaitu judulnya ada pengantar manajemen, kategorinya MK wajib, UPBJJ Jakarta, dan lokasi raknya R1A3, harganya 65.000, jumlahnya 28, dan di sini statusnya aman.
karena saya buat parameternya adalah 10, maka di atas 10 adalah aman, di bawah 10 itu menipis, dan jika jumlahnya 0 maka akan kosong, seperti itu. Lalu di sini terdapat filter hanya untuk jumlah stok, dan selanjutnya terdapat filter hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety stok dan jumlah stok sama dengan 0. Ini terdapat di sini. Tampilkan stok menipis atau kosong. Nanti yang akan ditampilkan itu stok dengan stok jumlah menipis dan kosong saja. Seperti ini. Statusnya menipis karena jumlahnya di bawah 10. Oke, selanjutnya di sini ada fitur sort yang menggunakan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, di sini terdapat urutan berdasarkan judul, jumlah, dan harga. Nah, di sini ada biologi, lalu ada jumlah. Di sini jumlahnya dari 2, 7, 12, 28, lalu dengan ada harga 55, 60, 65, dan 80. Oke, selanjutnya di sini ada filter dapat diset ulang atau reset. Di sini sudah ada tombol fiturnya. Oke, di sini terdapat reset filternya. Juga ada untuk memfilter PPJJ terlebih dahulu sebelum menampilkan kategori. Di sini karena ini belum bisa, karena di sini kita harus memilih filternya di sini dulu. PPJJ-nya kita pilih dulu. Nah, untuk mengimplementasikan dapat option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan kota daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Oke, contohnya kita pilih dari Surabaya. Nah, dari Surabaya semua kategorinya nanti akan muncul. Yang praktikum seperti kodenya Biol 4201 dengan judul biologi umum. Praktikum, kategorinya praktikum, PPJJ Surabaya, lokasi rakyat RT R3 B2, harganya 80, jumlahnya 12, dan statusnya aman. Di sini. Nah, misalkan nanti kita pilih dari Denpasar, nggak ada. Jakarta. Nah, di sini. Dan selanjutnya di sini menampilkan status dari stok Banajar, yaitu memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety, lalu memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan dengan adanya warning atau teks berwarna orange apabila stoknya di bawah safety, lalu memberikan status kosong dengan menggunakan simbol memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stoknya 0. Oke, ini terdapat di codingan sini, reset filter. Di sini apabila kuantitinya 0, yaitu maka tulisannya kosong, dan jika kuantitinya di bawah safety itu akan menipis. Dan di sini kuantitinya adalah 10. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini statusnya aman, menipis, aman, menipis. Selanjutnya di sini terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Oke, di sini untuk add item, di sini. Nah, di sini tambah data bahan ajar, misalkan saya memasukkan bahan ajar judulnya SIP dengan kodenya PWKL 4209 dengan judul kategorinya SIP dengan kategori MK
TJ22, harganya 87 dengan kuantitinya 9, edisi 2022. Oke, ini sudah terisi semua, kita simpan. Nah, di sini berhasil data bahan ajar ditambahkan. Nah, di paling bawah sini, dan dengan jumlah stoknya 9 dan statusnya menipis. Oke, dan di sini kan coba kita ubah jumlah stoknya. Di sini kan 9, statusnya menipis. Karena jumlah stoknya itu adalah di bawah 10. Oke, coba kita ubah ya. Di sini dengan jumlahnya 10. Oke, simpan perubahan. Nah, berhasil diperbarui. Nah, maka stoknya 10 dan statusnya terganti menjadi aman. Dan coba saya ganti, misalkan di sini dengan jumlahnya 0. Di sini berhasil disimpan. Nah, di sini akan menampilkan statusnya kosong, merah. Dengan jumlahnya 0, misalkan kita di sini centang, maka di sini akan menampilkan status kosong atau dengan jumlahnya 0. Selanjutnya untuk nomor 2, tracking delivery order atau DO. Di sini halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status penerimaan DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework atau Vue.js. Nah, di sini ada di dalam tracking.html, dan di tracking DO ini kita menggunakan Vue.js-nya dengan vModel, lalu v4 dan vif. Dan selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi, yaitu nomor DO di mana tergenerate otomatis. Penomoran itu terdiri dari DO, tahun berjalan, sequency number, misal DO 2000, tahunnya 2025 dengan sequency numbernya 001 untuk data awal. Dan selanjutnya sudah ada di tracking terbaru menjadi DO 2025 002, dan kayak di sini kita langsung ke tracking pengiriman. Nah, di sini sudah ada kan seperti yang awal dengan nomor DO, tahun ajalnya DO 2026 dan sequence numbernya 002. Dan misalkan selanjutnya nanti akan 003 tapi dengan nomor DO yang sama di tahun yang sama. Di sini di auto generate nomor DO berikutnya dengan nomor tahun, ascending, next sequence-nya dan nomor tahun-tahun 003, 004 seperti itu. Lalu di sini kita tidak bisa tidak lengkap untuk mengisi DO-nya. Seperti ini kita harus menuliskan nama DO-nya, ekspedisinya, dan paketnya. Karena saya di sini membuat dengan validasi buat kelengkapan data. Jadi kalau tidak lengkap nanti akan tidak terisi atau tidak bisa diisi. Seperti itu. Nah, di sini dengan menggunakan NIM itu diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi, JNE regular atau JNE express itu dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Lalu paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menambahkan di halaman informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Dan saya juga sudah menambahkan sini ya tracking list. Di sini data berhasil tersimpan dengan manual, nama DO, namanya, mahasiswanya, paketnya, seperti itu.
masukkan NIM dan nama saya. Lalu kita pilih ekspedisinya, kita pilih reguler 3-5 hari, paketnya kita pilih IPS dasar. Nah, di sini sudah tercantum dengan total harga 120.000. Nah, untuk paket bahan ajar itu terdapat di sini. Pengiriman list, nama kodenya, nama paketnya, ekspedisinya. Paket dari sini ada IPS dasar. Nah, di sini tercantum. Kita pilih tanggal kirimnya, misalkan 16. Nah, sudah. Jika sudah, coba kita tambah ke DO baru. Nah, data berhasil disimpan. Nomor DO-nya DO 2026 0002. Nah, paket Anda Puspitasari dengan paket UT001. Oke, kita klik OK. Nah, di sini akan menjadi tambah dengan namanya, dengan NIM nama, lalu ekspedisinya, paketnya, tanggal kirimnya, dan totalnya 120.000. Untuk struktur Vue.js pada tugas praktik kali ini seperti ini. Tugas 2 Vue UT, namanya bebas. Saya di sini menggunakan tugas 2 pemrograman. Lalu di sini ada indeks HTML untuk menampilkan navigasi menu ke halaman web lainnya. Stock.html ini di luar, sini ini indeks. Lalu stok HTML halaman 1 tuh stok bahan ajar itu wajib. Lalu trackingnya, untuk tracking DO di sini stok dan tracking. Lalu di sini ada CSS, style.css, di sini ringan, itu opsional saja. Dan sini stylenya. Lalu ada JS, itu stok app.js, itu untuk logika view, untuk stok HTML-nya. Lalu trackingnya, nah di sini tracking, stok, dan di sini ada data bahan ajar dan data JS, itu dari e-learning.